Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai e-katalog, di mana sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara mendaftarkan bisnis kita di e-katalog ya, di mana e-katalog itu untuk transaksi di pemerintahan lah. Nah, di sini menurut saya aplikasi e-katalog itu cukup tidak bersahabat untuk teman-teman yang masih pemula atau baru membuka aplikasinya, karena informasinya itu cukup tidak gampang dimengerti ya. Contohnya di sini, di video ini kita akan membahas bagaimana cara kita menanggapi pesanan yang masuk di e-katalog kita. Nah, saya sendiri pada awalnya bingung nih kalau ada pesanan. Gimana cara ngeceknya itu? Pesanannya itu di mana kita ngeceknya? Nggak ada kayak tombol inboxnya atau apa, nggak ada, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bingung, sama saya juga awalnya kebingungan, dan di video ini kita akan membagikan atau memberikan tutorial dari kita menerima pesanan sampai nanti kita mencairkan uangnya lah ya. Yang kita perlukan sebenarnya adalah komunikasi kepada konsumen kita atau pembeli kita, karena di e-katalog ini apa ya, kita saling bergantian untuk konfirmasinya. Nah, nanti setelah kita melakukan kegiatan di e-katalog, misalnya anggaplah tawar-menawar ya, kita mengajukan harga. Nah, nanti kalau sudah kita atur harganya, kita bilang ke si pembeli kita harganya segini. Nanti dia akan membuka e-katalog juga dan mungkin menawarkan ya, ditawar. Terus kalau udah, nanti dia akan konfirmasi juga ke kita bahwa dia udah mengajukan penawaran. Jadi intinya kita harus bolak-balik nih, kita harus intens berhubungan dengan si pembeli kita atau konsumen kita. Jadi kalau misalnya kita nggak berhubungan, bingung nih. Karena kalau misalnya kita tidak ada informasi dari pihak yang beli, ya kita cuman menunggu, tidak ada kepastian kapan kita bisa memproses transaksi kita sampai selesai. Oke, mungkin itu aja bahasa basinya ya teman-teman. Langsung aja kita buka e-katalognya. Oke, di sini kita udah di e-katalognya, kita udah login tadi ya. Kita close saja. Nah, untuk melihat pesanan dari orang itu kita masuk ke menu paket, terus pilih paket baru. Nah, kadang memang kayak gini ya teman-teman ya, bolak-balik. Kita close saja. Kita balik lagi ya ke paket baru. Oke, nah ini adalah pesanan yang masuk ke kita, pesanan baru kita. Nah, kita tinggal pilih aja di sini. Ini untuk masuk ke transaksinya. Kalau ini yang gambar mata di sini untuk ngecek posisi transaksi kita itu sampai mana. Kita coba dulu masuk ke transaksinya ya teman-teman. Nah, ini adalah transaksinya dan sekarang masih di proses negosiasi. Nah, untuk negosiasi sendiri biasanya ini wajib dilakukan. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ceritanya harga awalnya itu 550.000, tapi kita dinego jadi 543 sekian. Nah, ini kalau misalnya kita tidak cocok harga negosiasinya, kita tinggal balikin lagi aja ke harga awal. Caranya kita ke sini. Nah, untuk proses negosiasi ini kita scroll ke bagian bawah nih. Nah, jadi ini ada harga awal kita dan ini adalah harga negonya. Kita dinego yang tadi 400 jadi 395. Nah, ini kita balikin lagi aja ke harga 400. Nah, nanti totalnya akan kembali nih 550.000 ya. Kalau udah, kita balik lagi ke atas terus kirim negosiasi. Nah, berhasil mengirim negosiasi paket. Kita kembali. Nah, untuk saat ini berarti posisinya itu si transaksi ini ada di orang ya yang memesan kita. Di kita udah selesai. Tapi karena ini kita baru sampai proses negosiasi, kita langsung bisa di sini menetapkan distributor. Nah, di sini kita langsung aja contreng nama kita ya atau jasa kita atau toko kita, langsung aja setelah dicontreng tekan simpan. Tekan OK lagi. Nah, kita kembali ke halaman depan sini.
Untuk ngecek proses transaksi kita itu sampai mana, kita bisa lihat di gambar mata ini. Nah, jadi sekarang baru nyampe di proses negosiasi. Nanti dia akan pindah ke kotak-kotak lainnya sampai nanti selesai. Nanti kita akan tunjukkan untuk setiap prosesnya teman-teman. Sampai sini kita tunggu dulu dari pihak mereka atau pihak pembeli. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, di mana di sini saya sudah menerima informasi kalau sudah dikonfirmasi dari pihak pembelinya. Nah, untuk ngecek kita bisa cek di bagian mata sini ya. Ini statusnya sudah pindah ke sini ya, yang awalnya tadi di sini. Selanjutnya kita masuk. Bentar. Nah, kita langsung aja masuk ke sini dan sekarang muncul satu tombol baru warna biru, yaitu proses persetujuan penyedia. Tapi saya ingatkan tadi saya udah menentukan distributornya ya, di sini udah dicontreng. Jadi kita bisa langsung lanjut ke proses persetujuan penyedia. Nah, di sini kita tinggal pencet aja kayak gini, lalu setuju kalau memang setuju. Kalau misalnya perlu menambahkan catatan, bisa tulis catatan di sini. Kalau enggak ya udah langsung kosongin aja, kita tekan setuju. Nah, ini berhasil memproses persetujuan. Dengan demikian berarti transaksi ini atau paket ini sudah di tangan pembeli lagi untuk dikonfirmasi. Kita bisa cek ya teman-teman. Kita lihat mata lagi dan sekarang status transaksinya ada di sini. Oke, kita tunggu lagi dari pihak pembeli. Nanti akan kita lanjut videonya. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, di mana di sini kita akan melakukan pengiriman barang ya. Nah, kita masuk dulu ke sini sama seperti biasanya, dan di sini sudah terdapat satu menu baru atau tombol baru, riwayat pengiriman dan penerimaan namanya ya, sama daftar kontak ini. Nah, kita pencet aja yang warna biru ini, terus dia akan masuk ke sini. Nah, nanti awalnya di nomor dokumen sini kan masih kosong, kita tambahkan pengiriman ini ya, tambah pengiriman. Kemudian nah di sini kita isi nomor dokumen sama tanggal dokumen. Ini kita bisa lihat dari ya tab di sini. Teman-teman tinggal copy aja angka yang tebal ini, kita masukkan untuk nomor dokumen, dan untuk tanggal dokumen itu diisi tanggal buat nih 10 Juli kalau punya saya ya. Kita ini Juli 10. Nah, kayak gini. Untuk lampiran kalau mau diisi silahkan diisi, kalau enggak masalah. Terus ongkos kirim di sini silahkan diisi juga. Kalau saya 0, untuk catatannya di sini saya kosongkan aja, enggak masalah. Langsung aja kita ke berikutnya. Nah, di sini kita tambah produk. Nah, nanti pasti akan muncul kayak gini, terus kita pilih yang mana yang akan kita tambahkan. Karena ini cuma satu, jadi saya langsung plus yang ini. Kita tutup, kemudian jumlahnya ini jumlah total pesanannya. Kalau misalnya mau dikirimkan semuanya, kita contreng aja ini, tuh langsung terisi. Kalau misalnya dikirim sebagian, berarti sebagian ya, tergantung ngirimnya teman-teman berapa. Oke, kalau udah, oh ya, di sini ada catatan pengirim. Kalau mau diisi silahkan, kalau enggak dikosongin aja. Lalu kita tekan simpan di bagian sini. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah. Ini udah masuk ya teman-teman paketnya. Sekarang kita kembali ke daftar paket. Nah, yang ini ya. Ini kita bisa cek di bagian mata lagi sampai mana paket kita atau transaksi kita. Kita scroll ke bawah. Nah, sekarang udah di bagian bawah sini ya teman-teman. Kita sebentar lagi udah nyampai ke proses yang terakhir. Oke, di sini saya perlu jelaskan sedikit ya teman-teman. Kadang saya pakai yang nomor 1, kadang pakai nomor 2 ya. Karena di sini sebenarnya ada 2 pesanan yang datang secara bersamaan, tapi saya nge-recordnya itu kadang yang atas yang bawah. Tapi intinya secara keseluruhan kayak gitu untuk runtutan apa ya, transaksinya itu gimana. Semoga teman-teman paham ya. Oh ya, di sini kita udah nyampe proses akhir. Kita bisa lihat di sini. Dan nanti teman-teman bisa lihat di bagian
merah-merah ini udah sampai selesai, dan ini ada rating dari pembeli kita udah selesai ya. Nah, di sini kita lihat di bagian mata juga posisinya transaksi ini udah nyampe ke titik akhir yang bulat ini, berarti udah selesai. Nah, sebenarnya kalau secara digitalnya itu seperti ini alurnya, tapi tadi sebelum ke proses terakhir ini sebenarnya kita pasti disuruh datang, atau mungkin berkas-berkas dari si pembeli itu datang ke kita, dan di situ kita melakukan stempel dan juga tanda tangan di beberapa berkas. Nah, untuk tanda tangan dan stempelnya teman-teman bisa tanya aja langsung ke pembelinya. Jadi di mana aja yang perlu ditandatanganin dan di stempel. Karena ada bagian yang hanya hanya tanda tangan aja tanpa stempel, ada yang stempel plus tanda tangan. Oh ya, di sini setelah selesai ini nanti otomatis akan ada uang masuk ke rekening kita. Jadi teman-teman jangan mau stempel, jangan mau tanda tangan dulu kalau misalnya uangnya belum masuk ke rekening teman-teman. Tentunya sebelum melakukan penandatanganan atau pembayaran, nanti si pihak sananya akan meminta nomor rekening yang untuk dijadikan pembayaran yang nantinya masuk ke teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis saja di komentar. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini biar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Akhir kata, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.